Wanita jahat. Tak kusangka kau benar-benar merayu pangeran. Aku akan bikin sampai mati, wanita. Jika kau mati, tak ada yang tahu rahasia kita. Sakit. Kenapa leherku sakit sekali? Tempat ini kenapa terasa sangat familiar? Jangan-jangan aku terlempar ke dalam drama pendek yang kutonton? Apa yang terjadi? Baru datang langsung mau mati? Alur cerita apa ini? Mulai saja. Langsung begitu? Aku ternyata berubah menjadi selir desa yang baru dinikahinya. Tapi aku hanya melihat dia bertemu pembunuh di malam pernikahannya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku suruh kau menghafal, Zongyong. Kalau tidak hafal, tidak perlu main di kamar. Sebelum tidur disuruh mengerjakan soal. Si tokoh utama ini hobinya benar-benar aneh. Ah, pangeran, aku tidak bisa. Kalau begitu pergi. Hah, mendiskriminasi aku? Zaman dulu juga tidak suka pada orang bodoh ya? Tunggu dulu. Takdir disebut sifat, mengikuti sifat disebut jalan. Mempelajari jalan disebut ajaran. Li Zizi kan buta huruf? Tidak. Dia bukan Li Zizi. Siapa dia? Aku sudah hafal. Bagaimana? Kalau begitu. Tunggu sebentar. Orang punya 3 kebutuhan mendesak, lain kali saja. Antingnya ketinggalan. Periksa identitasnya. Cari tahu siapa dia sebenarnya. Baik. Li Zizi. Orang lain pindah dunia bawa HP, aku bawa tablet ya. Kenapa tidak ada sinyal? Tadi kan masih terhubung Wi-Fi. Hormat pada selir Li. Jangan-jangan hanya di dekat pangeran ada Wi-Fi? Siapa? Kurang ajar. Aku tidak apa-apa, lanjutkan saja. Mungkin hanya di ranjang ada Wi-Fi? Tidak tahu sopan santun. Ada sinyal, ternyata hanya di ranjang tokoh utama ada jaringan. Si kecil yang suka memilih-milih kekayaan ini. Apakah ini ujian dari langit untukku? Oh tidak, hadiah?
Pergi kau. Li Zizi, kamu ternyata tidak mati. Sakit sekali, leher pemilik asli sepertinya pernah dicekik. Jangan-jangan ada yang ingin membunuhku. Tidak bisa, tidak bisa. Aku harus segera kembali. Cari sinyal dulu. Cari wifi dulu, lalu cari cara untuk kembali. Jangan sampai terbangun. Siapa? Kamu siapa? Pangeran, aku Li Zizi. Selir yang bisa menghafal Zongyong itu. Mau apa? Pergi. Aku suruh kau pergi, kau tidak dengar? Pergi. Ingat, di sinopsis drama pendek dikatakan, pria utamanya punya rabun senja. Pangeran, aku punya cara untuk mengobati rabun senjamu. Li Zizi. Jangan kau paksa aku. Resepnya adalah hati babi, hati ayam, hati domba, telur, dan goji dui. Cobalah. Coba saja. Mencoba tidak akan mati. Berlaku mencurigakan di malam hari. Apa yang kau cari sambil merangkak di lantai? Wanita, berani membahayakanku. Aduh, maaf tidak bisa berdiri dengan stabil. Li Zizi, tidak takut pangeran tahu? Kamu sama sekali bukan bunga desa kami. Lihat bagaimana dia akan membunuhmu. Aku punya identitas tersembunyi, coba selidiki dia. Pangeran sudah tahu sejak lama. Jangan kira hal kecil ini bisa mengendalikanku. Pangeran tahu kamu adalah... Ini benar-benar drama manis. Kok rasanya tidak sesuai di mana-mana? ingin menipuku. Li Zizi. Sudah kuduga, tidak mungkin kamu. Bagus, tepat sekali. Sekarang bisa bermain. Bawahan sudah memeriksa, Li Zizi tidak ditukar. Kalau begitu, dia sebelumnya hanya berpura-pura. Bisa menyembunyikan latar belakang dengan sempurna tanpa ketahuan. Sungguh langka. Awasi dia dengan ketat. Lihat siapa sebenarnya dia. Ya, Li Zizi. Hai, kebetulan banget. Kamu siapa? aku Liu Lian, pengawal pangeran. Wah, pengawal ya. Bagus, bagus. Tanpa izin pangeran, siapapun dilarang masuk. Boleh kali ini aku masuk? Pangeran tidak ada di kediaman. Selir Li, tidak perlu seperti ini. Liu Lian terlalu ketat menjaga. Lalat pun tidak bisa masuk. Tidak boleh. Aku harus cari cara. Kamu diam saja. Aku tahu pangeran sudah kembali. Ini bubur yang kubuat khusus untuk pangeran. Kamu masih bilang ke pangeran. Kalau dia tidak keluar hari ini, aku tidak akan pergi dari sini. Ini bubur khususku, bubur super untuk rabun senja. Aku bisa mematikanmu. Cepat pergi. Aduh, pangeran. Kalau kamu tidak mau menemuiku hari ini, aku tidak akan pergi dari sini. Kamu tidak ingin melihat selirmu berguling-guling di depan pintu, kan? Pangeran, akhirnya kamu mau menemuiku. Sebenarnya kamu mau apa? Nanti dia tutup pintu lagi. Sudahlah. Hari ini biar aku mati. Aku akan mati di ranjangnya. Pangeran, aku ingin menginap malam ini. Siapa sih bodoh yang mengirim dia ke sini? Cara kembali ke zaman modern. Li Zizi.
tunggu sebentar. Aku sangat cepat. Tidak ada hasil pencarian. Hanya dengan memaksimalkan rasa suka Weifeng, baru bisa menyelesaikan upgrade tablet. Memaksimalkan rasa suka orang itu, tablet ini bisa di-upgrade? Sudahlah, ya ulang dulu. Drama pendek ini tentang apa sih? Loh, ternyata cuma trailer. Trailer mana yang cuma tunjukin ketampanan aktor. Nggak dikasih alur cerita sama sekali. Hai, Kurang ajar. Turun dari situ. sebenarnya aku cuma mau coba ranjang pangeran empuk atau tidak. Pangeran, aku salah. Aku turun sekarang. Tujuan dia sepertinya adalah ranjangku. Kamu sangat suka ranjangku ya? Kalau begitu, aku izinkan kamu diranjang lebih lama. Pangeran baik banget. Aku sangat mencintaimu. Kamu berani bilang begitu? Apa yang dia rencanakan? 100 cara cewek time travel jadi kaya. Karena belum bisa pulang, mending cari cara cari duit dulu. Sabun tradisional, ini bagus screenshot. Ini juga bagus screenshot. Bahkan kalau nggak ada wifi lagi, aku bisa kaya raya pakai ini. Keluarkan. Berani ambil sendiri? Kurang ajar. Wang Ye. Wang Ye. Aku mau ajak Wang Ye kerja sama bisnis. Bisnis? Bisnis apa yang kamu punya? Apa maunya sih? Percaya aku sekali, dijamin duitmu banyak sampai tangan kram. Ini pengalaman dari ribuan cerita time travel. Big data nggak mungkin bohong. Besar sekali mulutmu. Ah Wang Ye, Itu. Kalau kamu mau, pasti ku bantu. Tapi, lepasin dulu aku. yes. Aku bakal jadi juragan kaya. Pao Dao. Gagal lagi membunuhnya. Weifeng itu sampah. Kalian nggak bisa bunuh dia, buat apa aku pelihara kalian? Paduka, kenapa nggak kayak bunuh pangeran lain saja? Kamu ngerti apa? Ayah sudah mulai curiga padaku. Kali ini, Weifeng harus mati tanpa jejak. Tanpa bisa ditemukan bukti sedikit pun. Hamba siap melaksanakan. Wang Ye, ini sabun melati yang kubuat semalaman. Bisa bikin wangi sejauh 10.000 li, tahan lama. Aku nggak butuh. Coba dong. Aku mohon, sampai bersujud. Gimana kalau aku pakai sabun ini buat gosok punggung Wang Ye? Puas deh. Li Zizi, kamu yakin? Nggak usah gosok juga gak apa-apa. Wang Ye sudah wangi dan bersih banget. Asal aku sebarkan kabar Wang Ye pakai sabun melati ini, mereka pasti ikut-ikutan. Setelah lama jadi korban, sekarang giliranku jualan. Sabun ini baru jadi udah ludes diborong selir-selir. Kayaknya aku harus mikirin yang lain. Selir Li, aku datang kasih bagi hasil. Dividen. Apakah ini surga?
Banyak sekali. Selir Li, ini adalah emas yang dihasilkan toko dalam beberapa hari ini. Aku ingin membuat gelang 100 gram. Tidak. 1 kilogram. Aku akan memberikan dividen kepada pangeran. Ini terlalu pelit, lebih baik tidak usah diberikan. Kalian pergi dulu. Aku harus menyembunyikan ini. Apa ini, pangeran? Kenapa tidak mengikuti skenario? Sama sekali tidak sayang wanita. Dividen untukmu. Aku dengar emas itu ada 1 peti penuh. Membuat sabun juga butuh biaya. Untungnya hanya 2 keping. Kamu 1, aku 1, adil dan transparan. Untuk apa dia butuh uang sebanyak itu? Itu. Aku punya pertanyaan, tapi tidak tahu boleh tidak. Kalau begitu jangan tanya. Aku tetap ingin bertanya. Katakan. Bolehkah aku tidur siang sebentar di sana, pangeran? Boleh saja, 30 keping perak untuk 2 jam. Lebih baik merampok saja, mana ada biaya internet semahal itu. Biaya internet. Baiklah, aku akan online 1 jam saja. Oh tidak, tidur 1 jam. Drama ini diunduh, tutorial ini screenshot. Jika aku buka sekarang, dia pasti akan menyembunyikan benda bercahaya itu lagi. Sudahlah, hari ini aku akan memaksa untuk mencari tahu. Hanchron. Ayah Selir siang menunggu di ruang utama. Ayo. Sial, lupa lihat waktu hari sudah gelap. Pangeran admin internet itu tidak akan menagih biaya tambahan, kan? Pangeran. Yang mulia Selir Li, pangeran menunggu di kamar barat. Pangeran menyuruhku menunggu di sini? Ya, pangeran akan segera datang. Lepaskan aku. Aku ingin melihat. Setelah pangeran tahu kamu berselingkuh dengan pengawal, apakah dia masih akan memanjakanmu? Jangan. Pangeran akan segera datang. Cepat lakukan. Hanchron, hamba benar-benar melihat Li Sisi dengan pengawal. Berpelukan masuk ke kamar. Di sana. Benarkah? Li Sisi, kali ini kamu pasti mati. Kakak, kok bisa kamu? Apa yang terjadi? Tak disangka skill yang baru dipelajari siang tadi. Malam ini langsung bisa dipakai. Suka main ikat-ikatan ya? Aku akan buat kalian puas. Wang Ya. Aku tidak bersalah. Aku tidak tahu apa. Laki-laki dan perempuan sendirian dalam satu kamar. Kamu perempuan ini yang menghancurkanku. Wang Ye,
kakak tiba-tiba membawa Wang Ye ke sini. Wang Ye tidak merasa aneh? Penjaga. Bawa mereka keluar, interogasi dengan ketat. Wang Ye, tolong bela aku. Dia, perempuan inilah yang menghancurkanku. Fei Xiang bicara sembarangan, bawa dia juga, kurung selama 5 bulan. Topi hijau sebesar ini, cuma dikurung 5 bulan? Jangan-jangan dia benar-benar mencintai Xiang Jia Otang. Wang Ye, aku adalah penyelamatmu setahun lalu. Waktu itu kamu diserang pembunuh. Aku yang menyelamatkanmu dengan mempertaruhkan nyawa. Di bahuku ini, masih ada bekas tusukan. Aku selalu heran, gadis kecil seperti pemilik tubuh asli. Kok bisa ada bekas luka di bahu? Jangan-jangan begini asalnya. Waktu itu kamu penuh darah. Aku membalut lukamu lama sekali. Semua ini sudah kamu lupakan? Jika bukan karena kamu adalah penyelamatku, kamu sudah mati sejak lama. Aku juga punya bekas luka yang sama. Menurut kalian, mungkinkah akulah penyelamatmu yang sebenarnya? Apa? Kamengor, Nona, Ikut aku. kamu siapa? Siapa aku tidak penting, lewat jalan ini kamu akan aman. asal aku bersikukuh, Li Zizi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tahu, aku penyelamat Wang Ye. Banyak yang sudah melihat bekas lukaku ini. Membuat yang palsu juga tidak sulit. Li Zizi. Kamu bilang kamu yang menyelamatkanku, masih ingat tidak? Di gunung mana aku terluka? Aku kan bukan pemilik asli, mana aku tahu. Li Zizi tidak hanya ingin memfitnahku, tapi juga ingin merebut jasaku. Pangeran, dulu demi Anda, aku bahkan rela mengorbankan nyawa. Cepat tangkap wanita ini. Sial, ingatlah detailnya, bodoh. Kebetulan, orang yang menyelamatkanku dulu menjatuhkan sebuah kantong wewangian. Masih ingatkah kamu, warna kantong wewangian itu? Hamba. Sepertinya ingat itu. Merah muda. Oh, Pyro. Aku salah ingat. Yang kutemukan dulu bukan kantong wewangian, melainkan giok berbentuk bulan sabit. Pangeran, hamba memang lupa, bukan sengaja menipu. Pentruninggat. Di gunung mana aku terluka, tapi tidak ingat kehilangan giok? Pangeran, saat itu hamba terlalu takut, benar-benar tidak ingat. Kebetulan, aku tahu jawabannya. Pangeran, lihat giokku. Apakah ini sepasang dengan milikmu? Benar-benar sama persis. Pangeran, jalah, bajingan ini memfitnahku. Jadi kamu takut kebohonganmu terbongkar, lalu mencekiku sampai mati di malam pengantin? Saat itu aku sama sekali tidak menggunakan tenaga. Lagi pula sekarang, bukankah kamu baik-baik saja? Berani-beraninya kamu mengaku sebagai penyelamatku. Jelas-jelas saat itu aku juga melihat. Pangeran, semua gara-gara bajingan ini. Kamu yang merebut kesempatan, akulah penyelamat pangeran. Akulah yang benar. Bunuh saja. Pengawal. Eo. Cepat tidak berguna. Istri sampah berkurang lagi. Kamu baik-baik saja? Pangeran selalu seenaknya membunuh orang. Tadi, kenapa aku bicara seperti orang suci? Tapi pertama kali ada orang mati di depan mataku. Wajar saja jika terkejut. Kalau kamu penyelamatku, kenapa tidak memberitahuku sejak dulu? Aku juga tidak tahu sebelumnya. Kalau tidak pasti sudah memanfaatkannya. Kalau pangeran tidak mengenaliku, bukankah aku akan dianggap mengganggu jika mengatakannya? Pangeran tidak perlu menjelaskan, berterima kasih sekarang belum terlambat. Hadiah apa yang kamu inginkan? Emas 10.000 tael? Terlalu biasa. Aku cuma mau tidur di kasurmu. Aja. Kenapa dia terus-terusan pengen naik ke kasurku?
Apa rahasia di balik kasurku ini? Li Zizi, apa kamu gak ada hal lain yang mau dibahas sama aku? Selamat malam, Pangeran. Cepetan pergi. Aku mau main tablet nih. Kalau gini aja. Malam ini kamu tidur di sini, aku ada urusan kerjaan. Kebetulan bisa selesaikan urusan di sini. Aduh, harus sembunyi-sembunyi main lagi. Li Zizi. Ketahuan. Apa ini? Pangeran, tunggu dulu aku jelasin, ini. Barang para dewa. Barang para dewa. Ini hadiah dari dewa, di sini tercatat. Banyak hal ajaib, sabun wangi yang kubuat. Juga dari sini. Oh gitu. Li Zizi, kamu anggap aku bodoh ya? Aduh, gimana lanjutannya nih? Kasih ke aku. Aduh. Serahkan padaku. Nggak mau. Lepaskan. Apa ini? Bagaimana cara pakainya? Tolong. Baterainya habis, gimana dong? Nyebelin banget. Aku dijauhin ya? Gimana ini? Ini kan zaman dulu, mau cari charger di mana? Sayangku, tablet kecilku jangan sampai kehabisan baterai. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Ternyata ini pakai tenaga surya. Ngomong dari tadi dong. Gak mungkin tiba-tiba baik. Kamu mau ngapain lagi? Pangeran, aku ada bisnis lagi nih sama kamu. Coba jelasin dulu, aku pertimbangkan. Yang ini beneran bagus. Apa ini? Ini buat apa? Ini salep penghilang bekas luka, bisa hilangkan semua jenis bekas luka. Cepetan dipakai. Pangeran, jangan-jangan kamu malu? Tidak pantas. Baiklah, aku tidak akan membersihkannya lagi, Pangeran. Ini sampel percobaan untukmu, jika suka bisa dibeli lagi ya. Pangeran, apakah kamu punya bekas luka? Aku bisa bantu loh. Tidak perlu, aku tidak butuh. Baiklah, kalau begitu kamu yang oleskan untukku. Berani-beraninya kau melepas pakaian di bangkit sembarangan. Apa masalahnya? Itu bukan sembarangan. Lukaku ini karena Pangeran. Apakah kamu tidak mau mengoleskannya untukku? Tingkat kesukaan melonjak drastis ke 65 poin. Hah, pria, yang seharusnya kau lihat sudah kau lihat. Tidak harusnya kau lihat sudah kau lihat. Tidakkah kau merasa malu? Kakak, kamu di sini? Aku seorang pembunuh bayaran top, sekarang terpuruk. Harus berdebat dengan wanita bodoh. Wahai gadis cantik yang lemah lembut. Salili, mengapa kau mencekaliku? Kau bisa saja menyalahkanku, padahal aku jaraknya 1 mil darimu. Jika ada yang tidak kau suka dariku, katakan langsung. Kau lihat, aku tidak menjegalnya. Cepat bangun, jangan berbaring di tanah, aku sudah melihat semuanya. Kamu berat sebelah. Dia menjegalmu, itu salahnya, kau tidak melihat dia menjegalmu. Itu salahmu. Kau benar-benar ahli menyeimbangkan. Kakak, makanan manis apa yang kau makan? Sepertinya aku belum pernah mencobanya. Aku yang mengirim, ada masalah? Kau tidak setuju? Kakak, aku? Perutku sakit. Kue ini beracun. Aku tidak tahu kau akan datang. Aku meracuni diriku sendiri. Jika bukan aku yang memakannya, yang keracunan pasti Pangeran. Aku tidak. Jangan berpura-pura lagi, Mei-er. Apa maumu sebenarnya? Kakak, malam ini aku ingin melayanimu. Baiklah, aku setuju.
Kau mau kemana? Aku tidak kemana-mana, hanya jalan-jalan. Jalan-jalan. Dengan membawa banyak barang? Ah, mengapa kau di sini? Menunggu kelinci. Wumeer mana? Mana ada Wumeer? Bukankah kau menyuruhnya melayanimu malam ini? Aku sudah mengirimnya pergi sejak tadi. Kakak. Sudah waktunya tidur. Bisa hafal? Bisa hafal. Kaisar pendiri memulai usaha belum setengah jalan lalu mangkat di tengah jalan. Kalau begitu, jangan hafalkan dulu. Zuozuan. Juga bisa. Daimen Sutra. Bisa hafal. Yang ini juga. Buku ini, aku juga sudah hafal. Buku Guanzi ini, kamu juga bisa hafal? Tidak terlalu bisa. Kalau begitu, hafalkan dulu baru bisa menemani tidur. Pergi. Sinting. Wumeer adalah mata-mata yang dikirim oleh Pangeran Mahkota. Mana mungkin aku menyentuhnya? Mata-mata yang dikirim Pangeran Mahkota. Aku punya transaksi untukmu. Transaksi apa? Ranjaiku. Bisa kau gunakan, tapi kau harus berpura-pura menjadi selir kesayanganku. Bantu aku menangkis wanita-wanita di luar. Kenapa dia mengajukan transaksi seperti ini? Apa dia sebenarnya tidak bisa? Kamu lihat apa sih? Kurang ajar. Lalu kenapa kamu membuat citra seperti ini? Karena ayahanda paling benci orang yang punya banyak istri. Pangeran Mahkota sangat curiga. Katanya kematian para pangeran itu karena dia. Jadi kamu sengaja membuat dirimu seperti ini, agar orang lain mengira kamu tidak berminat pada tahta. Kamu memang cukup pintar. Aku memang pintar, tahu. Tapi Pangeran Mahkota bisa menyusupkan Wumeer ke sini. Sepertinya tidak peduli bagaimana kamu menyembunyikan kepintaranmu, itu tidak berguna. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Menurutku, entah lari jauh-jauh, atau bikin dia mati beneran. Tapi, Pangeran, kalau kamu mau lari, bawa aku. Dan ranjang kita. Baik. Kalau begitu, aku tidur dulu. Tingkat kesukaan Wei Feng mencapai 70 poin. Berhasil membuka fitur baru, Wi-Fi Portable. Tablet membuka fitur baru, Wi-Fi Portable. Artinya, aku tidak perlu lagi menggunakan Wi-Fi di tempat tidur. Ternyata kamu berusaha mati-matian ingin naik ke tempat tidurku. Hanya untuk ini, apa? Gila. Wah, Pangeran. Tempat tidurmu adalah nyawaku. Poin ketertarikan Wei Feng turun 1. Aku jelas-jelas memujinya, kok poin ketertarikannya malah turun? Wah, Pangeran, jangan marah dong. Ayo. Kuasa ajaib, fungsi ajaib apa ini? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kuasa ajaib yang bisa mewujudkan keinginan, setiap kali mengurangi 10 poin ketertarikan. Jika poin ketertarikan di bawah 70, fungsi tidak bisa dibuka. Apa aku sekarang punya chat? Apa? Bohong kan? Padahal aku ingin memulai revolusi industri di zaman kuno. Tunggu sebentar. Kalau industri berat tidak bisa, bagaimana dengan industri ringan? Ternyata kuasa ajaib ini hanya bisa memunculkan barang-barang milikku. Pantasan aku tidak bisa menggambar uang emas. Pangeran, meskipun wajahmu secantik dewa, tapi masker ini bisa membuat wajahmu lebih halus.
Ini benar-benar kacau. Jangan bicara saat pakai masker. Hah? Kamu mau kemana? Cepat lepaskan ini dariku. Aneh, kenapa aku tidak bisa menggambar skuter listrikku? Tunggu, masker ini dari rumahku. Skuter listrikku parkir di bawah rumahku. Jadi aku hanya bisa menggambar barang-barang dari rumahku. Kalau begitu AC, TV, kulkas, mesin cuciku. Sudahlah, masalah listrik belum teratasi. Bagaimana, Pangeran? Efek maskernya bagaimana? Kamu mau apa lagi? Li Zizi. Benarkah? Setelah aku pakai masker ini, wajahku akan lebih halus? Tentu saja, aku sebelumnya beli beberapa kardus saat promo 618. Kedepannya, beri aku masker setiap bulan. Paduka, hamba baru mendapatkan barang bagus. Apa? Benda lengket ini apa? Ini pemberian Feng Er kepada hamba, namanya masker pemutih. Katanya ini dibuat oleh selirnya. Li Zizhi bisa memutihkan dan merawat kulit. Sekarang sedang tren di seluruh ibu kota. Masker ini benar-benar ajaib. Kalau begitu, Paduka, lihatlah. Hamba baru pakai sebentar sudah terlihat hasilnya. Lihatlah kulit ini, apakah lebih putih dan halus? Memang lebih putih dari kemarin. Angin juga membawa beberapa untuk Yang Mulia. Bagaimana kalau Yang Mulia dan hamba mencobanya bersama? Baik. Ayo. Masker ini benar-benar ajaib. 3 hari lagi adalah ulang tahun ke-50 hamba. Hamba ingin melihat dengan baik. Selir Li itu. Kenapa kamu berjalan tanpa suara? Apa ini? Ini mungkin mas kawinku. Giok ini. Wu Meier juga punya satu. Aduh, kalau aku benar-benar mata-mata yang dikirim pangeran mahkota, apa mungkin aku akan menaruh barang yang bisa membongkar identitasku? Di tempat yang bisa kamu lihat? Aduh, Jangan berpikir bahwa karena hamba membiarkan semaumu, kamu bisa seenaknya melampaui batas. jangan bicara, identitasku sekarang tidak bisa kuberitahukan padamu. Yang penting kamu tahu, aku tidak akan menyakitimu. Besok adalah ulang tahun ke-50 ayahanda, ikutlah dengan hamba ke istana. Aduh, tahu. Cepat, ayo pergi. Surat dari mana? Siapa yang mengirimkanku? Batalkan tugas, segera kembali. Apa aku benar-benar mata-mata? Semoga ayahanda sehat walafiat, rezeki melimpah seperti laut timur, umur panjang seperti gunung selatan. Pengkanlah. Kamu Li Zizi. Lapor yang mulia, hamba memang. Yang Mulia, hamba lihat anak ini penurut sejak masuk. Mata Feng Er tidak pernah lepas darinya. Lihatlah Jia. Sepertinya, Feng Er kita akhirnya bertemu. Gadis yang bisa menenangkan hatinya. Kenapa aku merasa permaisuri sangat menyukaimu? Bukankah hanya pangeran mahkota yang anak permaisuri? Pangeran mahkota adalah anak permaisuri sebelumnya. Ini permaisuri sekarang. Ayahanda, hamba baru dengar, di kediaman adik ke-6 terjadi skandal. Selir dan pengawal berzina. Benarkah ini? Wahai pangeran mahkota, kabarnya sangat cepat. Jangan-jangan mengintip dari bawah tempat tidur pangeran? Yang tahu mengira pangeran mahkota peduli pada adik yang tidak tahu. Mengira pangeran mahkota memata-matai pangeran. Ayahanda, hamba hanya mendengar saja.
Ayahanda, hari ini adalah hari ulang tahun Ayahanda, jangan karena hamba mengganggu suasana. Yang mulia, tenanglah. Adik Zizi, mungkin ada kesalahpahaman antara kita sebelumnya. Hari ini Meir meminta maaf padamu. Adik, kenapa kau mendorongku? Taktik kotor seperti ini, apa kau yakin? Ingin ditunjukkan di depan para ahli intrik istana? Adik, aku tahu kau biasanya membenciku, selalu menyusahkanku. Tapi kau tidak seharusnya menggangguku di hari seperti ini. Adik keenam, kau memang playboy. Tapi hari ini kau malah membiarkan mereka bersaing memperebutkan perhatian di pesta ulang tahun ayah. Kau tahu kesalahanmu? Lau Liu, kau benar-benar keterlaluan. Tidak mungkin, cara yang begitu konyol, akting yang begitu buruk. Tidak bisa melihatnya? Aku ingin lihat bagaimana kau bisa keluar dari masalah hari ini. Yang mulia, permaisuri, hamba ingin memperlihatkan sebuah trik sulap. Trik sulap? Trik apa? Pangeran, aku butuh bantuanmu. Untungnya di rumahku ada sebuah vas. Produk teknologi modern, mau lihat? Yang mulia, sebenarnya vas yang pecah tadi. Hanya umpan, vas dan trik sulap ini adalah hadiah ulang tahun yang hamba persembahkan untuk Yang Mulia. Trik sulap perubahan vas yang hebat, patut diberi hadiah. Terima kasih Yang Mulia. Ayah. Ayah, anakmu masih punya satu harta lagi untuk dipersembahkan. Ayah, ini adalah cangkir kristal dari barat, satu-satunya di dunia. Bahan bakunya hanya ditemukan sekali dalam 100 tahun. Sedikit kesalahan dari pengrajin akan membuatnya pecah. Tidak ada duanya di dunia ini. Yang Mulia, hamba juga punya sebuah harta untuk dipersembahkan. Apa ini? Kenapa terlihat biasa saja? Ini adalah bubuk mesiu. Apa yang kau? Membuka toko obat? No, aku sedang membuat bubuk mesiu. Bubuk mesiu. Apa itu bubuk mesiu? Yang Mulia, bubuk mesiu ini akan meledak jika terkena api, kekuatannya tak terbatas. Bisa membelah gunung, membangun bendungan, sekarang perbatasan tidak aman. Negara Feng mulai bergerak, ini bisa digunakan untuk melawan musuh. Dengan bubuk mesiu ini bisa mengalahkan ribuan pasukan. Benarkah? Bubuk mesiu ini benar-benar sehebat itu? Tidak mungkin, ini omong kosong belaka. Jika Pangeran Mahkota tidak percaya, cobalah sendiri. Li Sisi, kamu sangat berani. Yang Mulia Pangeran Mahkota, Anda sendiri yang tidak percaya. Kamu. Benar-benar ajaib. Dengan senjata ajaib ini, pasukan Feng tidak perlu ditakuti lagi. Tapi, dari mana kamu mendapatkan bubuk mesiu ini? Lapor Paduka, ini adalah hadiah dari dewa melalui tangan hamba. Yang dipersembahkan untuk Paduka. Bagus. Aku akan memberimu hadiah 10.000 tael emas. 1.000 Gulang Sutra. Sebuah rumah. Aku punya rumah. Dasar tidak berguna. Paduka. Mengantarkan ayahanda pergi. Hadiah dari Paduka lebih banyak daripada hadiahku. Senang sekali. Jika pangeran memberikanku kereta kuda, jadi aku punya rumah dan kendaraan. Aku akan lebih senang lagi. Aku setuju. Wei Feng Li Jiji, kalian berani membuatku malu.
Tidak butuh beberapa hari. Aku akan mengirim kalian ke neraka bersama. Tak kusangka kamu mau menemaniku membuat parfum. Bahkan mengirim pengawal Liu ke pegunungan Nan yang jauh untuk mengambil bunga teh. Tapi, selera kamu memang bagus. Di musim panas, parfum dengan aroma bunga seperti ini sangat disukai wanita. Hancurkan bunga-bunga liar ini, lalu prasarinya. Seperti ini. Ada apa? Ada yang tidak beres. Hati-hati. Siapapun yang menghalangi jalan pangeran mahkota harus mati. Wumeer, manusia serigala, meledak sendiri. Li Zizi. Tidak baik. Kamu terkena racun Gu. Serang. Kamu kekanak-kanakan. Karena hadiahnya. Aku malas berdebat denganmu. Apa-apa ini? Racunku? Ini cuma plot di dunia drama pendek. Harus digunakan padaku? Cepat lari. Key jar. Cepat. Cepat duduk. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Pangeran, aku belum mau mati. Tenang. Selama aku ada, kamu tidak akan mati. Sejak kapan aku mulai begitu memperhatikannya? Apa aku sudah jatuh cinta padanya? Wang Ye, sepertinya aku tidak bisa melihat. Apa? Apa yang kau katakan? Aku buta, tolong aku. Racunku sudah menyebar. Begitu racunku menyebar ke seluruh tubuh, dia pasti mati. Tidak, aku harus cepat menyelamatkannya. Sial, meski tidak mati, dia akan menjadi buta kecil. Wang Ye, kalau begitu, sebelum aku mati, bisakah aku? Ada apa? Bisakah aku? Bisakah aku meraba otot perutmu? Ini waktunya untuk apa? Kalau tidak boleh, tidak apa. Sebenarnya aku juga tidak terlalu ingin meraba. Aku mengaku, aku memang jatuh cinta padanya, meski identitasnya tidak jelas. Meski dia mungkin adalah mata-mata. Kalau begitu aku mati tanpa penyesalan. Li Zizi membuka matanya. Wang Ye tidak mengizinkanmu mati. Cepat bangun. Wang Ye sudah menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kau bohong. Apalagi yang bisa menyelamatkanku? Wang Ye tidak akan pernah membohongimu. Bukankah kau paling suka mendengar rahasia istana? Wang Ye akan memberitahumu. Satu hal yang tidak diketahui orang lain. Katakanlah, Ibunda Wang Ye adalah seorang dayang. Dia meninggal saat melahirkanku. Karena tekanan dari permaisuri, ayahanda tidak pernah memperhatikanku. latar belakangmu sangat cocok untuk menjadi tokoh utama pria. Putra mahkota membenciku dan mengurungku di istana terpencil. Dia melarang dayang dan kasih memberikanku makan. Aku dikurung selama 6 tahun. Sampai ayahanda teringat bahwa dia masih punya seorang putra. Saat aku diselamatkan, aku tidak bisa berjalan. Hanya bisa merangkak. Kenapa ada darah? Jangan-jangan kau menggunakan darahmu sendiri untuk memancingnya? Wang Ye adalah pangeran. Mana mungkin menggunakan darah untuk memberi makan racunku? Benar juga, kau adalah pangeran. Mana mungkin kau? Sepertinya aku bisa melihat lagi. Apakah ini tanda-tanda terakhir? Kau benar-benar menggunakan darahmu sendiri untuk memancingnya. Kenapa kau melakukan ini? Wang Ye tidak bisa hanya dia melihatmu mati. Lalu, apakah aku bisa hanya diam melihatmu mati? Aku harus bagaimana? Harus bagaimana? Cacing Gui juga cacing. Obat cacing seharusnya bisa membantu, kan? Ternyata benar-benar berhasil. Kamu bisa menyelesaikan guna-guna. Sebenarnya bukan, aku cuma punya tablet ajaib. Apa ini? Kamu punya rahasia apa sebenarnya? Kalau aku kasih tahu, kamu jangan bunuh aku dong. Aku bahkan bisa kasih nyawaku untukmu. Masa kamu khawatir soal gituan? Iya juga ya, pangeran kan selalu penasaran. Tablet ini buat apa sih? Hari ini aku ajak kamu main bareng. Aku kan bukan anak kecil. No, aku kasih tahu. Kalau kamu tahu cara mainnya, pasti bakal ketagihan. Kalau nanti kamu rebutan main sama aku gak bakal kasih.
gimana? Aku masih agak gak enak. Terus gimana dong? Kamu cium aku aja, pasti langsung sembuh. Jangan gegabah. Ini kan tempat sepi. Apalagi yang bisa aku lakukan? Bisa nonton video pendek. Loh, kok ada orang di sini? Ini video pendek, isinya bukan orang beneran. Kayak gambar yang bergerak. Ini gak sopan banget. Aku cuma mengagumi kecantikan aja kok. Jelek banget. Apa lihat saja dulu? Kamu kan gak bisa menari. Aku bisa belajar dong. Kamu Kebanyakan berhayal, gak bisa dikontrol. Kamu baik-baik aja kan? Wei Feng. Yang mulia putra mahkota, kenapa datang ke tempat sial ini? Adik Keenam meninggal, tentu saja aku datang untuk berduka. Pembunuh kejam. Pergi kau dari sini. Pergi. Memang aku yang bunuh dia, mau apa? Berani sekali membunuh pangeran. Tidak takut kaisar menghukummu? Hukuman? Tahta ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Aku sudah bekerja sama dengan negeri Feng, memberi guna-guna pada si tua itu. Si tua itu, umurnya gak akan lama lagi. Seperti kamu, berani membunuhku? Tunggu saja aku naik tahta. Akan kubunuh kalian semua seketika. Mayat Wei Feng pun akan kuhancurkan sampai ke tulang belulangnya. Berani ada yang coba? Kamu ternyata tidak mati. Kakak Kaisar, jika aku tidak pura-pura mati, bagaimana bisa membuatmu mengakui pengkhianatan ini dengan mulutmu sendiri? Kamu. Fengsa, tangkap sang pangeran mahkota sekarang. Aku adalah pangeran mahkota. Siapa yang berani? Ayahanda. Dengarkan penjelasan hamba. Pasti ini ulah si penyihir Li Sisi. Entah sihir apa yang digunakannya, hamba benar-benar tidak bersalah. Hamba tidak tahu kenapa tiba-tiba mengeluarkan kata-kata sembrono, Ayahanda. Masih merasa tidak bersalah setelah melihat surat-surat ini, kakak? Palsu. Semuanya palsu. Ini konspirasi Wei Feng, konspirasi Wei Feng. Dia memfitnah hamba, Ayahanda. Ini adalah totem eksklusif dari sekte 5 racun kerajaan Phoenix. Anak durhaka. Sebagai pangeran mahkota, berani bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara. Menyusupkan mata-mata. Bahkan mau menyerahkan 5 kota kepada kerajaan Phoenix. Menghina kedaulatan negara. Akan kucabut gelarmu sebagai pangeran mahkota dan menurunkan kamu menjadi rakyat biasa. Turunkan menjadi rakyat biasa. Ayahanda begitu kejam kalau sudah begini. Jangan salahkan hamba jika Wu Mei'er bertindak. Ayahanda. Pergilah dengan tenang. Setelah Ayahanda mati, aku pasti akan membunuh Wei Feng dan semua orang yang hadir di sini. Yang mulia pangeran mahkota terlalu percaya diri. Jika aku bisa menyembuhkan racun pangeran, aku juga bisa menyembuhkan racun kaisar. Tidak mungkin. Penny here. Lepaskan aku. Aku pangeran mahkota, calon kaisar. Aku tidak mungkin kalah. Lepaskan. Hangul. Cabut gelarnya sebagai pangeran mahkota dan turunkan menjadi rakyat biasa. Ayahanda, jangan. Mohon ampunan Ayahanda. Bawa si penyihir ini dan penggal di gerbang Meridian. Li Zizi, meski kamu bisa mengusir racun, pangeran keenammu tidak akan selamat. Apa maksudmu? Ketika dia menggunakan darahnya untuk menarik racun dari tubuhmu, racun yang terangsang darah menjadi lebih mematikan dari sebelumnya.
Bahkan jika kamu membunuh racunnya, efeknya masih ada di dalam tubuh. Kamu hanya menggertak, bukan? Hengkewol, segera eksekusi si penyihir itu. Wei Feng, kamu kenapa? Putraku, Pangeran, Anda sudah bangun. Siapa kamu? Aku Li Zizi. Li Zizi. Apa itu leci atau longan? Aku tidak ingat ada orang sepertimu di istanaku. Tabib istana. Tabib, apa yang sebenarnya terjadi pada pangeran? karena pengaruh racun, Pangeran kehilangan ingatan selama beberapa bulan ini. Wei Feng benar-benar kehilangan ingatan. Tidak mungkin, apakah alur cerita pendek itu harus terjadi semua? Karena tubuhku tidak apa-apa, malam ini. Panggil Wu Mei Er untuk menemani. Lupakan, Wu Mei Er sudah meninggal. Apa? Jangan selalu terlihat seperti ingin membunuh. Kaisar sudah menurunkan Weda menjadi rakyat biasa. Fakta bahwa Wu Mei Er adalah mata-mata negara Feng sudah diketahui olehnya. Aku yang melakukannya, benar. Jika bukan karena aku, nyawamu sudah tidak ada. Apalagi menjatuhkan putra mahkota. Apakah aku benar-benar kehilangan ingatan beberapa bulan? Apa yang terjadi selama beberapa bulan ini? Tenang, aku akan menggambar semua obat. Pasti ada yang bisa menyembuhkanmu. Deteksi tingkat kesukaan Wei Feng 0. Fungsi puas ajaib sementara tidak bisa dibuka. Apa? Mengapa tingkat kesukaan menjadi 0? Oh iya, kamu sekarang kehilangan ingatan. Lalu bagaimana? Permaisuri Li, hamba sudah mengantar tabib keluar istana. Ini salahku, jika aku tidak menyuruhmu ke Nanling. Dengan kemampuanmu, aku dan pangeran pasti tidak akan terluka. Memang salahmu, jika aku ada. Pasti tidak akan membiarkan pangeran menderita. Aku sudah sangat sedih, kamu masih berkata kasar. Di Nanling banyak serangga, tapi tidak seberacun mulutmu. Hamba pergi ke Nanling. Mendengar dari pemilik penginapan. Resep lokal untuk racun serangga. Katanya, semakin kuat rangsangan, semakin bisa merangsang otak pasien. Tidak tahu benar atau tidak. Pangeran, Apa yang ingin kamu lakukan? waktu itu di kuil, kamu yang menciumku duluan. Pangeran, aku akan membuatmu ingat. Untuk pria polos seperti Wei Feng, tidak ada yang lebih menggairahkan daripada hal ini, kan? Ah, aku memang binatang buas. Kenapa? Habis berbuat jahat langsung kabur? Aku tidak kabur, aku hanya ingin meneliti. Adakah cara untuk membantumu mengembalikan ingatanmu? Ingatanku sudah pulih. Kapan pulihnya? Tentu saja, tadi malam. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kamu sedang bercanda denganku? Tidak akan ada efek samping, kan? Tenang saja. Aku sudah sembuh total. Kalau nanti kamu melupakanku lagi, aku tidak akan pernah peduli padamu lagi. Kalau begitu, mari kita berangkat ke istana. Minta ayahanda mengizinkanmu menjadi permaisuriku. Aku sudah berkorban begitu besar untukmu. Hanya dapat gelar permaisuri saja. Kalau begitu, hamba akan memberimu emas 10.000 tael. Perak 10.000 tael. Ditambah satu rumah besar dengan 3 halaman. Baru adil. Oh iya, tunggu aku.
Apa ini? Hadiah cinta? Ini adalah tusuk konde kesayangan ibuku. Katanya akan diberikan untuk calon permaisuriku di masa depan. Kalau nanti kamu punya permaisuri lain, bagaimana membagi satu tusuk konde ini? Satu tusuk konde sudah cukup. Karena kamu akan menjadi satu-satunya permaisuriku. Hamba melapor, berkat Li Zizi. Racun dalam tubuh hamba sudah sembuh. Bagus, bahkan tabib istana pun tak mampu mengobatinya. Permaisuri Li benar-benar seorang jenius. Sebenarnya, ini. Baik, Li Zizi telah berjasa menyelamatkanmu. Hamba akan memberinya hadiah besar. Terima kasih, Yang Mulia. Ayahanda. Hamba masih ada satu permohonan. Yang Mulia, Pangeran Mahkota Feng sudah tiba di luar istana. Hengkil, baik. Panggil Pangeran Mahkota Feng masuk ke istana. Feng, urusanmu bisa dibicarakan nanti. Pangeran Mahkota Feng datang ke ibu kota dengan tergesa-gesa, katanya ada urusan penting. Menyangkut perdamaian kedua negara. Baik. Feng Li menghadap Yang Mulia. Tidak usah berlelah-lelah. Kedatangan Feng Li kali ini ingin mengikat janji dengan pernikahan. Membuat perjanjian gencatan senjata selama 5 tahun dan menyerahkan 3 kota perbatasan. Agar kedua negara berdamai. Apakah kau menyukai salah satu putri saya? Hamba. Jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis ini. Apa mungkin? Pangeran Feng ini ternyata mantan kekasihnya. Hati-hati bicara, Yang Mulia. Li Zizi adalah istri saya. Bukan barang yang bisa ditukar begitu saja. Dengan beberapa kota dari Feng. Bagaimana dengan 10 kota? Di mata pangeran. Aku mungkin menukar barang, tapi bagiku. Ini adalah dengan hal yang paling berharga. Untuk menyambutnya pulang. Feng Li ini cukup pandai merayu ya. Pemilik tubuh aslinya cukup beruntung. Jika kau lihat dia lagi, besok. Kepalanya akan ada di kamarmu. Pangeran, aku cuma penasaran saja. Lupa kalau Wei Feng juga gila dan posesif. Ini. Ingin memperistriku? Tanya dulu pedangku, setuju atau tidak? Pangeran Feng Li, saya masih punya putri lainnya. Coba pertimbangkan lagi. Yang Mulia, Feng Li datang ke sini. Hanya untuk Li Zizi. Bicarakan nanti. Pangeran Feng Li, istirahat dulu. Aku yakin Feng Li kenal pemilik tubuh asli. Tapi dia cuma gadis desa. Masa kenal Pangeran Feng? Besok siang, lapangan di hutan pinggir kota. Kenapa kau tidak setuju dengan pernikahan politik? Jangan lupa identitasmu. Identitasku? Identitas apa? Aku tidak tahu. Harap sopan, Yang Mulia. Jangan sampai tahu aku membuntutinya. Dengan hubungan kita, apalagi yang harus disopaninya? Mungkin dia memang mantan kekasihnya. Zizi, aku tahu kau menyusup ke kediaman Wei Feng. Untuk Feng, dan juga untukku. Tapi aku tidak mau kau berkorban seperti ini. Zizi, ikut aku pulang ke Feng. Aku ternyata benar-benar mata-mata. Dia ternyata orangnya Feng Li. Dia membohongiku. Zizi, tahta tidak penting bagiku. Kau yang paling berharga di dunia ini. Lepaskan dia. Kau kenapa di sini? Dia bangsat. Jangan-jangan dia dengan punyaan Bunda Feli. Sial. Aku cuma lewat. Justru kau yang harus melepaskannya. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang hidup siapa yang mati. Jangan. Putra Mahkota Feng datang untuk urusan hubungan diplomatik kedua negara. Yang Mulia jangan marah. Kelancanganmu tidak akan kuhiraukan. Tapi Zizi tidak mungkin kuserahkan padamu. Serahkan. Zizi. Aku akan kembali ke Feng dalam 3 hari. Aku menantimu. Kenapa tidak langsung kau tolak? Apa kau benar-benar ingin pergi dengannya? Ah, mana mungkin.
Ini karena aku tidak punya ingatan pemilik tubuh asli. Sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya identitas pemilik tubuh asli adalah mata-mata yang dikirim Feng Li ke kediaman Wei Feng. Hanya karena aku tiba-tiba masuk ke tubuh ini, misinya jadi gagal. Aku datang ke kediaman Wei Feng untuk mencuri rahasia. Apakah rahasianya berhasil dicuri atau tidak? Bagaimana jika Kaisar tahu? Apa aku akan dibunuh? Jika Wei Feng membelaku, apa dia akan ikut kena getahnya? Kenapa harus jadi mata-mata? Di zaman manapun mata-mata tidak pernah berakhir baik. Apa aku harus memainkan drama sedih? Memutuskan hubungan dengannya hanya untuk melindunginya. Ah, aku pasti diracun. Di drama pendek selalu seperti ini. Yang mulia, sudah larut malam, ada perlu apa? Drama ini terlalu banyak klise, jelek banget. Apa kau tidak punya sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Hicks, apa harus langsung kutanya? Yang mulia, bagaimana pendapat Anda tentang mata-mata? Bagaimana jika aku adalah mata-mata? Sepanjang hidupku, yang paling kutakuti adalah pengkhianatan. Aku juga tidak mau, tapi Feng Li memberiku racun. Aku hanya ingin bertahan hidup. Yang mulia, aku sudah berpikir. Jepit rambut ini ku kembalikan padamu. Apa maksudmu ini? Dia berencana pergi bersama Feng Li. Setelah aku mendapatkan penawarnya, aku akan segera kembali mencarimu. Baik. Ini terlalu klise. Aku cuma basa-basi aja. Kok pangeran beneran ambil kembali tusuk konde itu? Selir Li, hamba tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan pangeran. Tapi, pangeran kehujanan semalaman sampai kena flu. Sekarang tidak sadarkan diri. Apa? Pangeran, kamu baik-baik saja. Aku kena flu, dan bermimpi kamu pergi. Siapa yang suruh kehujanan? Itu juga semalaman. Kamu pergi saja, takut menular. Aku takut apaan? Aku nggak pergi. Kalau gitu, kamu masih mau pergi nggak? Meskipun dia mata-mata dari negeri Feng. Asal dia mau tinggal. Aku akan memaafkannya. Ngapain aku pergi? Nyaman-nyaman jadi selir malah mau kabur? Mau pergi kemana? Sekalipun aku mau mati, aku nggak akan ikut Feng Li. Lebih baik jadi hantu Wei Feng daripada jadi anjingnya Feng Li. Jangan nular. Wei Feng, tolong pasangkan tusuk kondenya. Sebenarnya, aku memang punya rahasia yang belum kubicarakan. Aku bukan orang sini, aku wanita yang terlempar waktu. Dari masa depan. Tablet itu cuma salah satu hiburan. Apa katamu? Kamu mau ninggalin aku? Ngapain cerita ini sekarang? Kamu pergi. Sakit. Sekarang punya mobil, rumah, uang. Dan Wei Feng yang lebih ganteng dari model. Harus dinikmati dong. Wei Feng, aku suka sama kamu. Siapapun aku sebelumnya, sekarang aku milikmu. Kamu juga milikku. Andai saja aku nggak sakit sekarang. Pasti ku beri pelajaran. Sakit juga ada nikmatnya loh. Aku, kamu. Bajingan. Bajingan. Ya, Bu Effendi. Hari ini aku sengaja mengadakan jamuan untukmu. Silahkan duduk. Dia bisa sangat percaya padaku.
pemilik tubuh aslinya pengagum setianya. Atau ada apa ya sampai dia yakin banget? Kamu nggak takut aku racuni minuman ini? Kenapa aku harus takut kamu meracuniku? Karena kamu sudah meracuniku, jadi kamu tidak takut, kan? Bahkan jika kamu meracuniku, aku lebih baik mati di samping Wei Feng daripada pergi denganmu. Reiken, kamu pikir aku seperti itu? Bukankah kamu yang mengirimku ke sini? Mana mungkin aku tega? Kamu tahu tidak sudah berapa lama aku mencarimu? Sejak tahu kamu menyusup ke kediaman Wei Feng. Aku sangat khawatir, kamu tahu tidak? Pandai sekali akting, kenapa tidak jadi bintang film saja? Pergilah, aku tidak akan pergi denganmu. Li Sisi, tinggal di sini sangat berbahaya untukmu. Mereka bisa tahu kapan saja, kamu mengerti tidak? Kalau kamu tidak bicara, aku tidak akan ketahuan. Kamu Hila? Mereka akan membunuhmu. Kalau aku kembali ke Fengkuo bersamamu, apa aku tidak akan dibunuh olehmu? Jangan berpikir aku tidak tahu. Aku sudah diracuni. Sudah mimisan. Aku. Membienema? Mana mungkin aku tega meracuni adik kandung sendiri? Shishi. Apa yang sebenarnya Wei Feng lakukan padamu? Kamu amnesia. Kamu bahkan bisa memeriksa denyut nadi? Orang Feng Kuo ahli dalam pengobatan dan racun. Sisi, kamu hanya kepanasan. Jadi aku baik-baik saja, hanya kepanasan. Jadi aku adalah adikmu? Putri Fengkuo, Feng Zizi. Untuk membantumu, aku menyusup ke sisi Wei Feng untuk mencuri informasi. Tapi si bodoh cantik ini baru saja menikah dan masuk ke kediaman pangeran. Langsung terbunuh oleh Xiang Jiaotang secara tidak sengaja. Apa yang sebenarnya Wei Feng lakukan padamu? Kenapa kamu bisa amnesia? Tidak, Wei Feng sangat baik padaku. Hanya saja beberapa bulan lalu, aku demam tinggi sampai otakku rusak. Jadi aku amnesia. Kakak, konflik antara kita dan Wei Guo benar-benar tidak bisa didamaikan? Bisakah kita tidak berperang? Apa aku ingin berperang? Tapi tanah Feng Kuo tandus, dan sudah kekeringan selama 3 tahun. Rakyat hampir mati kelaparan. Kalau aku bisa menyelesaikan krisis pangan, apakah kita bisa tidak berperang? Oh, APAI Camo? Pangeran, ada satu hal yang ingin aku akui padamu. Dia mau mengaku sebagai mata-mata. Sebenarnya, aku dan Feng Li adalah saudara. Dia adalah kakakku. Aku adalah putri Feng Sisi dari kerajaan Feng. Kamu adalah putri kerajaan Feng? Feng Li adalah kakak kandungmu? Pemilik tubuh ini awalnya menikah ke istana untuk mencuri informasi. Tapi aku tidak tahu kenapa. Begitu tiba langsung dicekik sampai mati oleh Xiang Jiaotang. Lalu aku yang masuk ke tubuh ini. Tapi aku bersumpah, aku tidak melakukan hal yang merugikanmu. Kamu juga. Aku percaya padamu. Sekarang aku punya kesempatan untuk menghentikan perang antara dua kerajaan selamanya. Maukah kamu bekerja sama denganku? Kakak, ini kentang dan ubi jalar, keduanya tanaman berproduksi tinggi. Hasilnya bisa mencapai ribuan kilo. Cukup untuk mengatasi krisis pangan di kerajaan Feng. Oh. Kentang dan ubi jalar ini benar-benar seproduktif itu? Aku kan adikmu, masa aku bohong? Sisi, sudah dipastikan dia? Kakak, aku ingin tinggal di kerajaan Wei, aku ingin menemaninya. Jijiku. Akhirnya sudah besar. Aku berjanji. Jika ini bisa menyelesaikan krisis pangan kerajaan Feng. Kerajaan Feng tidak akan memulai perang dengan kerajaan Wei selama 100 tahun ke depan. Tapi, jika Wei Feng menyakitimu, tidak baik padamu, aku akan memimpin pasukan sendiri dan menghancurkan setiap jengkal tanah kerajaan Wei. Ya, dengan kemampuanku. Jangan-jangan. Kakak, jangan ancam dia bilang tidak akan begitu. Lagi pula sekarang aku punya sandaran, kalau dia tidak baik padaku. Aku bisa kabur begitu saja, pasti dia tidak bisa menemukanku. Sepertinya kalau ada season 2, pasti ceritanya tentang perjuangan cinta yang sulit.
Di kerajaan Feng, cinta itu sehidup semati. Wei Feng, kalau kamu berani menikahi wanita lain dan berubah hati, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Pandangan cinta kerajaan Feng ternyata seperti ini. Aku suka. Kamu suka apa? Suka tanah air. Yang mulia, kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa memberimu surat perjanjian kerajaan, menjamin seumur hidup. Tidak akan menikahi wanita lain. Dan tidak akan pernah mengkhianati Zizi. Ingat kata-katamu. Apakah kamu benar-benar mau tinggal untukku? Asal kamu tidak menyakitiku, memberiku uang, dan tidak menikahi selir lain, aku bisa tinggal menemanimu. Kalau tidak, aku akan kembali ke negeri Feng dan menjadi putri lagi. Baiklah, aku janji. Aku akan memberimu uang, semua uangku. Membelikanmu rumah besar, mencintaimu seumur hidup. Cukup? Buruk sekali. Baginda sakit parah, Permaisuri meminta kalian segera ke istana. Ayah. Ayah kenapa? Ayahmu, sejak pemberontakan putra mahkota, kesehatannya semakin memburuk. Tabib mengatakan dia kelelahan. Hari ini tiba-tiba jatuh sakit. Feng. Aku hampir tidak bisa bertahan. Aku memanggilmu hari ini, pertama untuk mengangkatmu sebagai putra mahkota. Kedua, ingin memilihkanmu permaisuri. Ayah, permaisuriku. Hanya Li Zizi. Feng. Ayah tahu kamu menyukai Zizi. Ayah, ibu, juga merasa dia anak yang baik. Tapi statusnya terlalu rendah. Bagaimana bisa membantumu naik tahta? Benar, Feng, ayahmu hanya ingin yang terbaik untukmu. Lapor ayah. Sebenarnya status Zizi tidak rendah. Li Zizi jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Jadi sengaja menyembunyikan identitasnya dan masuk ke istana. Sebenarnya, dia adalah putri negeri Feng. Feng Zizi. Sudahlah, cinta pandangan pertama tidak salah, memang karena ketampananku. Apa? Baginda, negeri Feng mengirim putri Feng Zizi untuk menikah dengan pangeran Wei Feng dan berjanji tidak akan berperang dengan negeri Wei selama 100 tahun. Mohon restu Baginda. Bagus. Li Zizi adalah Feng Zizi. Memang kamu. Hamba, sayapkan dekret, angkat. Pangeran ke-6 Wei Feng sebagai putra mahkota, angkat. Putri Feng Zizi dari negeri Feng. Sebagai permaisuri putra mahkota, berikan segel dan sertifikat emas. Pilih hari yang baik untuk menempati Istana Timur. Terima kasih, Ayahanda. Terima kasih, Yang Mulia. Makan roti kukus. Pangeran pertama jangan makan, ini makanan babi. Pangeran pertama. Ampun, Yang Mulia. Mau makan roti kukus? Pangeran pertama. Ayahanda, ini. Kamu tidak tahu. Sejak kakakmu diturunkan menjadi rakyat biasa, dia menjadi gila. Ayahandamu tidak tega, lalu membiarkannya tinggal di istana. Namun, Yang Mulia, Permaisuri ingin, jika mantan putra mahkota tetap di istana, mungkin akan ada orang yang memanfaatkan situasi ini. Pendapatmu masuk akal. Segera siapkan dekret. Buang mantan putra mahkota. Keskivi Kolingnan. Dilarang kembali selamanya. Pangeran, Anda sudah berkemas ratusan kali, cepat masuk. Zizi, aku sudah mengusir semua selir di istana.
Kenapa tidak menunggu suami datang? Lalu langsung membuka kerudung pengantin? Aku sudah menikahimu sekali, perlu apa lagi suasana formal? Tapi, aku ingin menikahimu dengan resmi sekali lagi. Wei Feng kesukaan 100 poin. Dapat kesempatan kembali ke zaman modern, apakah sekarang akan kembali? Kembali ke zaman modern. Li Zizi, kamu mau meninggalkanku? Kamu. Kalau begitu, lihat penampilanmu malam ini. Jangan buru-buru, aku belum selesai bicara. Ah, Hari ini harus memuaskan, besok juga harus memuaskan. Setiap hari kedepannya harus memuaskan. Jika ada sedikit saja yang tidak memuaskan, langsung kembali ke zaman modern. Li Zizi, tenanglah. Suamimu pasti akan membuatmu sangat puas setiap malam. Ah, Tarian yang kau suka sudah kupelajari, Yang Mulia. Bagaimana jika Yang Mulia menarikan untukmu di atas ranjang?